kayaknya itu wajar ya gitu. Jadi kalau misalnya menurut kalian ternyata itu tidak wajar, kan itu salah banget gitu. Karena Betran itu anak kami, sama seperti Thalia, sama seperti Tania gitu. Sosok orang tua kandung Betran Peto mendadak menuai sorotan publik di tengah ramainya kabar mengenai keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Publik kembali membincangkan pernyataan lawas ayah kandung Betran Onsu, Ferdi Peto, soal bagaimana kedekatan sang putra dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdi Peto mengaku begitu gembira karena Betran Peto bisa dekat dengan Sarwenda. Ia juga merasa bersyukur karena Sarwenda sempat memberi putranya ASI. Rasa syukurnya itu tentu muncul bukan tanpa sebab. Ferdi Peto begitu bersyukur karena saat kecil Betran Peto tak pernah mendapatkan ASI dari ibu kandungnya. Ibu kandung Betran Peto bernama Maria Octaviana atau yang akrab disapa Vivi. Ia telah bercerai dengan Ferdi Peto semenjak lama. Vivi diketahui memiliki hubungan yang kurang baik dengan Betran Peto. Ia bahkan sempat merasa mendapatkan perlakuan berbeda sebagai orang tua. Hal ini pernah diungkapkan Vivi ketika menjadi bintang tamu di podcast Ruben Onsu beberapa tahun lalu. Di sini, Vivi mengungkapkan isi hatinya mengenai sang putra. Mungkin karena ada satu dari lain hal yang kurang berkomunikasi yang baik, makanya saya berada di pihak yang tidak pernah diperhatikan, kata Vivi, dikutip dari kanal YouTube The Onsu Family, Selasa 7 Mei 2024. Sementara itu, Vivi merasa mendapatkan perlakuan tersebut di momen yang berbeda. Betran Peto justru mengaku merasakan hal yang berseberangan. Putra angkat Ruben Onsu itu justru mempertanyakan keberadaan ibunya ketika dirinya dulu masih susah dan tinggal bersama kakek dan neneknya di NTT. Onyo dengar dari sana ada yang suka bilang kangen. Kangen itu saat sudah jadi artis. Waktu Onyo masih jualan, gak ada yang perhatiin Onyo. Gak ada yang bilang, kangen deh ketemu Betran. Sama sekali gak ada, kata Betran Peto. Betran Peto juga merasa diperlakukan tak adil oleh ibu kandungnya. Hal ini yang tambah menjadikan dirinya merasa ibunya sengaja mencari perhatian ketika ia sudah sukses. Yang Onyo rasain, mama itu datang ke Onyo saat Onyo sudah jadi artis. Mohon maaf nih mama itu datang ke Onyo pada saat Onyo sudah terkenal. Dulu-dulunya jarang perhatiin Onyo, ujar Betran lagi. Di sisi lain, ibunda Betran Peto, Vivi, tak menyangka bahwa dampak perpisahannya dengan sang mantan suaminya justru berujung trauma untuk Betran. Sembari menangis, Vivi juga baru mengetahui hal tersebut dari Ruben Onsu. Bahkan, Ruben Onsu juga memperlihatkan beberapa video ungkapan dari Betran Peto. Saya tidak menyangka kalau sampai seperti ini dengan Betran, tapi perpisahan saya dengan bapaknya ini sebenarnya tidak perlu untuk anak-anak ketahui, karena ini urusan saya dengan bapaknya, kata Vivi, dikutip kompas.com dalam kanal YouTube The Onsu Family. Saya berpisah dengan bapaknya seperti dengan Pak Ruben bilang tadi. Ada satu hal yang tidak nyaman yang membuat kami berpisah. Bagaimana rumah tangga kami bina di depan anak-anak. Itu yang mendasari saya kenapa harus seperti itu. Banyak hal yang terjadi antara saya dan dia, tambah Vivi. Vivi pun tak tahu bahwa perpisahan dengan mantan suami berdampak buruk untuk Betran Peto. Saya juga tidak berpikir Betran merekam seperti itu, karena kalau dengan Catherine, tegar iya, mungkin di hadapan saya. Tapi sebenarnya anak-anak saya beda, Catherine beda, Kevin beda. Mungkin karena Betran tinggal sama omahnya. Ada hal-hal yang tidak tahu saya sama bapaknya, tutur Vivi lagi. Pembawa acara Ruben Onsu mengaku Betran Peto mengalami trauma yang cukup dalam. Hal itu disampaikannya di hadapan ibu kandung Betran Peto, Vivi.
Saya yang bilang ada yang salah kalian mendidik Bertrand di awal. Itu saja kesimpulan, kata Ruben, dikutip kompas.com dalam kanal YouTube-nya. Bahkan beberapa hal lain mengenai trauma Bertrand dibongkar Ruben Onsu. Bertrand bercerita, di mata dia ada yang bawa parang. Apa mama tahu traumanya dia dengan benda tajam? Dia tidak bisa dibentak. Saya punya itu semua, tambah Ruben Onsu. Saya ngobrol sama dia, saya taruh HP dengan tujuan saya kirim ke psikolog, ucap Ruben Onsu. Karena tak ingin Bertrand terus menyimpan trauma itu, Ruben berkonsultasi dengan psikolog. Saya nggak mau anak saya pernah punya luka, terus saya paksakan dengan budaya saya, ucap Ruben Onsu. Kemudian dia menunjukkan beberapa video pengakuan Bertrand. Vivi pun menangis lantaran tak pernah mengetahuinya selama ini. Sikap baik dan tulus Ruben Onsu dan Sarwendah tampaknya mampu mengubah kehidupan Bertrand Peto. Semenjak Ruben Onsu dan Sarwendah mengangkat Bertrand Peto sebagai anak, kini ia menjadi idola remaja yang baru. Potensi dan bakat Bertrand Peto kian terasah. Bahkan Ruben Onsu dan Sarwendah ikut menerbitkannya sebagai artis ternama di Indonesia. Usia Bertrand Peto yang terbilang muda secara umur maupun di industri musik Indonesia sampai mampu membuatnya mendapatkan sejumlah penghargaan. Meskipun Sarwendah dan Ruben Onsu berstatus orang tua angkat, ternyata Bertrand Peto terlihat sangat menyayangi mereka. Terlebih sejak kecil, Bertrand Peto ternyata hidup dalam asuhan nenek dan kakeknya karena kedua orang tuanya telah bercerai. Ditambah lagi Bertrand Peto lahir di keluarga dengan kondisi ekonomi sederhana, cenderung kurang mampu. Setelah sah diangkat sebagai anak oleh Ruben Onsu dan Sarwendah, Bertrand Peto baru merasakan kasih sayang orang tua yang sebenarnya. Oleh karena itu, terlihat di setiap video yang dibagikan Ruben Onsu di YouTube, Bertrand Peto selalu bersikap manja kepada Sarwendah sebagai sosok ibu pengganti. Diketahui Ruben Onsu pernah menggunakan psikolog untuk membaca karakter dan masa lalu anak angkatnya. Ternyata merasa tidak disayangi oleh ibu kandungnya sendiri. Buat Bertrand Peto, mamanya tidak mencintainya dengan secara tulus. Sehingga itu tandanya porsinya rasa cintanya berkurang, ucap Ruben Onsu. Walaupun Ruben Onsu memahami bahwa ada rasa sakit dalam diri Bertrand Peto, masa lalu yang kurang baik hingga munculnya trauma tentang orang tua. Namun Ruben Onsu berjanji kepada orang tua kandung Bertrand Peto bahwa akan tetap menjadikan sang putra kesayangan menjadi sosok yang bijaksana. Menurut Ruben Onsu, walaupun dalam diri putranya ada luka, ia tetap akan membuat Bertrand Peto tetap menghormati kedua orang tua kandungnya.